Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul As-Salasah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa idza qila laka man rabbuk, maka apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'ami. Rabb kita adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Kita baca penjelasannya. Ar-Rabb di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata ar-rububiyah, yang maknanya adalah kembali kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan, memiliki atau menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Oleh karena itu, penyusun kitab ini menggunakan kata tarbiyah untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluk. Sebab tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rabb. Kemudian makna tarbiyah secara bahasa kita Indonesia itu maknanya adalah memelihara atau mengurusi. Dan ada juga yang memaknai apa Pak? Mendidik, tarbiyah. Dan sebagaimana yang kita tahu, jika dikatakan kita mentarbiyah anak, maka maknanya adalah kita memelihara anak kita sejak kecil, kemudian kita mencukupi kebutuhannya dan kita memberikan pengayoman kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, maknanya adalah bahwa Allah itu mengurusi kita mulai dari menciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar dan melimpah, seperti kita bisa melihat, mendengar, berpikir dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala juga berlaku tidak hanya kepada kita, tapi kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah yang mengurusi dan memelihara semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita yang berhak untuk kita ibadahi, dan tidak ada sesembahan atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Surat Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu man siwallahi alamun. Nah, selain Allah itu disebutnya apa Pak? Alam. Jadi selain Allah disebutnya alam. Jadi Rabbil alamin, Allah itu Rabb seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk, mulai dari malaikat, jin, manusia dan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala Rabb itu semua. Wa ana wahidu min dzalikal alam, dan kita termasuk di dalam kategori alam. Nah, kemudian Bapak-bapak jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta. Kemudian tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan para ulama menjelaskan
bahwa tauhid rububiyah itu menjadi konsekuensi dari tauhid uluhiyah, membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Artinya ketika kita meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, penguasa, maka tentu konsekuensinya bahwa Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini merupakan perkara yang masuk logika kita, sangat logis. Contohnya, ya, yang mengandung, menyusui siapa Pak? Ibu. Ya. Terus yang mengurusi sampai dewasa siapa? Ibu. Maka yang berhak untuk kita berbakti kepadanya, kepada ibu tersebut atau ibu-ibu yang lain? Tentu kepada ibu kita yang mengurusi kita, mengandung, menyusui, merawat kita sampai kita dewasa. Maka yang paling berhak menerima bakti dari kita adalah ibu kita, bukan ibu-ibu yang lain. Nah, demikian juga contoh yang lainnya. Misalkan kita melamar seorang wanita, kemudian kita menikahinya, kemudian kita memberi nafkah, memenuhi segala kebutuhannya, dan memberikan yang lainnya kepada dia, kemudian dia malah berbakti dan melayani laki-laki lain. Kira-kira gimana Pak? Disebutnya apa wanita seperti ini? Wanita kurang ajar. Mas kita yang telah memberikan semuanya kepada dia, tiba-tiba dia melayani laki-laki lain. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia yang telah menciptakan kita, ya, dia yang telah memberi rizki kepada kita, yang memberikan segala kebutuhan kepada kita, lalu kemudian kita beribadah menyembah kepada selain Allah. Nah, di mana balas budi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Nabi ketika ditanya dosa apa yang paling besar, beliau mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan. Artinya bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang tidak menciptakan engkau? Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan kita, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah. Jika saja ada pencipta dan pengatur selain Allah, baik itu para malaikat, para nabi, para jin, para wali, maka tentunya mereka berhak juga untuk kita sembah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta, tidak ada campur tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah, ya, contohnya seperti menyembah penghuni kubur, ya, orang yang sudah mati tetapi disembah-sembah di dalam kuburnya, maka mereka ini adalah orang-orang, ya, yang tidak menggunakan akal sehatnya. Karena bagaimana mungkin mereka meminta, ya, sampai menangis-nangis kepada penghuni kubur yang dia sudah mati, sedangkan penghuni kubur itu kita ketahui dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saja penghuni kubur itu ketika masih hidup boleh disembah nggak Pak? Tidak boleh. Lantas bagaimana ketika keadaannya sudah mati? Ini tidak logisnya seperti ini. Jangankan penghuni kubur, para malaikat pun yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta tidak boleh kita sembah. Jadi ada makhluk-makhluk yang lebih hebat, malaikat, tetapi kita tidak boleh menyembah mereka. Lalu bagaimana kemudian ada manusia yang menyembah manusia sudah mati lagi dikubur, ya, diminta-minta dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ini bentuk kesyirikan yang mana banyak masih di sebagian kita, ya, masyarakat kita yang menyepelekan, meremehkan masalah ini. Nah, kemudian dalil yang disebutkan oleh penyusun kitab ini adalah firman Allah surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Disebutkan pada ayat alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah itu berhak dipuji dari segala sisi. Adapun selain Allah, ya seperti kita manusia, mungkin dapat pujian, tapi hanya dapat dipuji karena bisa melakukan ini dan itu. Sementara ya yang memberikan kemampuan kita untuk bisa melakukan itu, ya, kehebatan atau keberhasilan sesuatu sehingga kita mendapatkan pujian dari orang lain, siapa yang memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita? Allah. Berarti sejatinya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya itu berhak dipuji dari segala sisi. Adapun manusia maka tidak. Mungkin dipuji dari satu dua hal saja. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sesuatu dari saudara kita yang membuat kita kagum, maka kita sandarkan pujian itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucap apa? Masya Allah. Kalau kita melihat nikmat ada pada orang lain, Masya Allah. Artinya Allah yang telah menghendaki nikmat itu ada pada dirinya. Kesuksesan itu ada pada dirinya. Keberhasilan itu ada pada dirinya. Kekayaan itu ada pada dirinya. Maka kita mengucapkannya Masya Allah, Tabarakallah. Atau Masya Allah, Barakallahu Fik. Seperti itu. Kata Nabi SAW, ya, idza ra'aita min akhika ma yu'jibuka faqul masya Allah barakallahu fiik. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi dari saudara kita, entah itu keberhasilannya, kesuksesannya, kekayaannya, atau istrinya yang banyak misalkan, kita sampai kagum, ya, oh saya nggak bisa, dia hebat banget punya istri banyak misalkan. Ucapkan masya Allah barakallahu fiik. Bukan malah kemudian kita iri, dengki, hasad. Jadi ini juga sunnah Nabi ini supaya mengikis perasaan iri, hasad pada diri kita. Ketika melihat nikmat pada orang lain, kita ucapkan Masya Allah, Barakallahu Fiik. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahimu pada nikmatmu tersebut. Bukan malah kemudian kita iri, dengki, hasad. Jadi seorang muslim itu turut bahagia ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Bukan malah saudara dapat nikmat, dia menderita. Ini payah orang yang hidupnya seperti ini. Nah, Rabb alam semesta, ya Rabbil alamin. Maka al-alamin tadi maknanya adalah segala sesuatu selain Allah, itu disebutnya alam. Ya, maka alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji ya bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, inilah hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting sekali bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita, memberikan tarbiyah kepada kita dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, Allah mengayomi kita, dan seterusnya. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk kita sembah, yang pantas untuk kita ibadahi. Dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah juga sebagai media rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ahli hikmah yang menyebutkan bahwa seseorang ketika dia beribadah kepada Allah karena ingin bersyukur kepada Allah, berarti itu sudah mencapai level yang tertinggi di dalam ibadahnya. Karena itulah yang dicontohkan oleh siapa, Pak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha, kaki Nabi bengkak merah karena banyak sholat malam dan begitu sungguh-sungguh di dalam menjalankan sholat malam, sholat tahajud, padahal Nabi sudah dijamin surga dan juga diampunkan segala dosanya. Ketika ditanya, kenapa engkau membebani diri seperti itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh jikalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah itu luar biasa kesungguhan beliau di dalam ibadah sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Sementara kita mungkin masih banyak ya ketika beribadah bukan sebagai bentuk rasa syukur, tetapi malah sebagai media pengen dapat nikmat-nikmat dunia, misalkan waliyadzubillah. Jadi ini bahaya juga kalau kita masih dalam level menjadikan ibadah sebagai media untuk mencari keuntungan dunia, waliyadzubillah.
Nanti insya Allah ada pembahasan juga bahwa tidak boleh seseorang menjadikan ibadah sebagai kendaraan tunggangan untuk mencapai tujuan dunia, karena itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena hukum asal ibadah dikerjakan adalah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian barakallahu fikum jami'an pada jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.